Surah An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Dalam surah An-Nisa ayat 65. Di dalam ayat ini menjelaskan tentang wajibnya taslim. Taslim kepada Allah dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena taat kepada Rasulullah berarti taat kita kepada Allah. Taslim kita kepada Rasulullah berarti taslim kepada Allah SWT. Sebab Allah berfirman di surah yang sama, surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya tentang wajibnya taat, wajibnya taslim. Banyak ayatnya dalam Al-Quran. Ini yang harus kita pegang. Wajib taat, wajib taslim kepada Allah dan Rasulnya. Dan umat Islam ini dijamin oleh Allah dengan masuk surga dengan syarat mereka taat kepada Rasulullah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia enggan masuk surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Jadi kalau sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah, tidak boleh ditolak dengan kias, dengan analogi, tidak boleh ditolak dengan perasaan, tidak boleh ditolak dengan kasyf. Ini kasyf ini istilah orang-orang tarekat sufiyah. Dia mengatakan bahwa dirinya bisa bertemu dengan Allah, bahkan bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan jaga, orang-orang tarekat sufiyah. Dan ini tarekat sesuatu yang baru dalam Islam. Dalam Islam nggak ada istilah tarekat, tidak ada, sama sekali tidak ada. Istilah tasawuf pun nggak ada dalam Islam, baik di Quran maupun di Sunnah, tidak ada. Jadi mereka membantah Quran dan Sunnah dengan apa? Dengan kasyf. Juga tidak boleh kita membantah Al-Quran dan Sunnah dengan perkataan seorang syekh atau seorang imam atau yang lainnya. Seluruh imam, apakah imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua yang mengatakan apabila sudah datang sunnah yang sahih maka buang pendapatku. Seluruh imam mengatakan demikian. Kalau sudah datang sunnah yang sahih, buang pendapatku. Yang wajib kita ikuti apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajib kita taslim. Nah, kadang-kadang orang sudah dibawakan dalil dari Quran, dibawakan dalil dari sunnah, kemudian ditolak. Ditolak dengan apa? Terkadang ditolak dengan akalnya, terkadang ditolak dengan perasaannya. Kadang ditolak kata syekh fulan begini, kata kiai fulan begini, kata ustadz fulan begini. Tidak boleh. Kalau sudah dalil, kita wajib mengikuti dalil. Ini prinsip dalam Islam yang kita sampaikan juga kepada murid-murid kita demikian, untuk taslim. Bukan taslim kepada kita. Dan dalam dakwah seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa dakwah itu mengajak umat ke jalan Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada kelompok. Prinsip dalam dakwah, kita mengajak umat kepada Al-Quran was Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, bukan kepada diri kita. Nggak boleh kita mengajak orang untuk mengagungkan diri kita, untuk intima kepada diri kita, tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Sebab seluruh imam mengatakan demikian, tidak boleh. Yang kita ajak umat ini mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita ajak, dan itu yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, bahwa pegang kepada dalil, pegang dalil Quran dan Sunnah, bukan kepada pendapat kita, bukan kepada ra'yu kita. Kalau sudah datang dalil,
maka pegang dalil itu. Kalau seandainya ada pertentangan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan masing-masing. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibat. Antum perhatikan dalam ayat ini, apabila kalian berselisih tentang sesuatu, bukan kemudian kita katakan ya kita masing-masing, tidak ada istilah masing-masing. Ya bagi kamu agama kamu, sampai ada yang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kalau berselisih tentang satu masalah, apakah berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan ibadah atau manhaj atau yang lain, kembalikan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kembalikan kepada Allah. Kata para mufassirin, kembalikan kepada Al-Qur'an, kemudian kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sunnah. Ila Allah wa ila Rasul, ila Al-Qur'an wa sunnah, kembalikan. Menurut siapa? Menurut pemahaman salafus saleh. Jadi kalau ada perselisihan tentang sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada As-Sunnah, karena semua sudah dijelaskan, bukan kepada masing-masing. Apalagi sampai mengatakan bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami, nggak bisa. Disuruh oleh Allah dan Rasulnya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, disuruh oleh Nabi kembalikan kepada Rasulullah dan ijma' salafus saleh. Dan ini penting, artinya taslim ini penting, dan bangkitnya umat, mulianya umat dengan mereka taslim kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat keadaan umat Islam yang ada sekarang ini, karena mereka jauh dari sunnah dan tidak taslim kepada Al-Quran dan tidak taslim kepada sunnah Nabi, baik tentang akidah, tentang ibadah maupun yang lainnya. Maka diantara kelemahan umat Islam, kemunduran umat, karena apa? Mereka tidak taslim kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Dan dijelaskan panjang lebar tentang ini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin dan juga beberapa kitab yang lainnya. Dijelaskan panjang lebar tentang taslim ini. Ini mutlak taslim ini. Dan ini adab kepada Allah dan Rasulnya yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam, al-aqlu sahihu muwafiqun lin-naqli sahihi wa la yata'aradu qat'iyyan minhuma abadan. Wa inda tawahumi ta'arudi yuqaddamun naqlu. Dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli, nas yang sahih. Sesuatu yang qat'i, itu yang pasti dari kedua dalil tersebut, tidak akan bertentangan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil naqli, ayat ataupun hadis harus didahulukan. Jadi akal yang sahih itu akan sesuai dengan nakal yang sahih, dan keduanya tidak akan bertentangan selama-lamanya. Jadi akal dengan nakal nggak akan bertentangan selama-lamanya. Jadi Quran dan Sunnah, yang diperhatikan bahwa Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Atau lebih rinci, Al-Quran dengan Al-Quran nggak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dengan As-Sunnah tidak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dengan Sunnah yang sahih nggak akan bertentangan selama-lamanya. Yang ketiga, As-Sunnah dengan Sunnah Nabi yang sahih nggak akan bertentangan selama-lamanya. Yang keempat, Al-Quran dengan Sunnah Nabi yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Itu prinsip. Kalau sudah dipertentangan Quran dan Sunnah dengan akal, maka yang terjadi kesesatan dari orang itu, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Mereka sesat karena apa? Karena takdisul akal, karena mereka mensucikan akal di atas segala-galanya. Akal itu kalau sudah bertentangan antara Quran dan Sunnah dengan akal, dianggap akal yang lebih tinggi.